di teras Asia Restoran. Itu bukan kamu kan yang nyelamatin aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggemar setia sinetron Takdir Cinta yang gue pilih, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Tentunya saya selalu berjumpa lagi bersama Bang Mimin, yang tentunya kita akan membahas kelanjutan alur cerita Takdir Cinta yang gue pilih. Dan Bang Mimin akan mengulas sedikit nih dari episode sebelumnya, yang dimana kita mulai, yang dimana terjadi pertemuan Miss Nopia dan juga ibunya si Hakim, sobat-sobat ya. Hingga di sini pun alhamdulillah Miss Nopia berkata jujur yang sesungguhnya, jikalau permintaan cerai dari Miss Nopia atau gugatan cerai dari Miss Nopia kepada Hakim itu atas dasar perselingkuhan, sobat-sobat ya. Dan tentunya orang tua dari Hakim ini atau ibunya merasa cemas hingga dia pun menemui Hakim di kantornya. Dan di sini pun nampaknya si Hakim berbicara empat mata dengan ibunya tersebut hingga dia pun berbohong ya, sobat-sobat ya. Jikalau sebenarnya ada kesalahpahaman menurut Hakim ya tentang terjadinya pelaporan gugatan cerai dari Miss Nopia ini. Dan di sini terlihat jikalau Hakim berhasil meyakinkan orang tuanya jikalau itu adalah permasalahan kecil ya, kesalahpahaman. Dan tentunya setelah pulang mengantar ibunya tersebut pulang ke rumah, dia pun akan menyelesaikan permasalahan ini dan berjanji agar Miss Nopia ini mau mencabut gugatannya. Dan tentunya di sini si Hakim yang merasa bingung dan tentunya emosi langsung mendatangi Miss Nopia di rumah sakit dan menanyakan langsung tentang keputusan Miss Nopia ini, karena Miss Nopia tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Hakim, yang dimana Nopia ini disuruh oleh Hakim agar tidak memberitahu tentang perselingkuhan Hakim dengan Tami di depan orang tuanya Hakim. Bahkan tentunya si Hakim ini belum siap untuk memberikan jawaban dan kebenaran dan berkata jujur kepada orang tuanya tentang hal ini. Dan terlebih lagi jikalau Pak Wijaya sudah terpandang ya, bahkan akhir-akhir ini sudah meresmikan sebuah pondok pesantren, bahkan nama pondok pesantren tersebut pun ada nama Hakimnya, sobat-sobat ya, karena tentunya merasa bangga dengan Hakim. Dan tentunya Hakim ini adalah harapan keluarga. Dan tentunya dengan hal ini Hakim pun tidak mau mengecewakan orang tuanya ya. Dan di sini terlihat Hakim ini egois menurut Miss Nopia, karena si Hakim ini lebih mementingkan orang tuanya, bahkan harga diri dari orang tuanya yang tidak mau tercoleng oleh kebusukan si Hakim. Dan di sini pun tentunya Miss Nopia sangat bingung. Dan di sini terlihat jikalau Hakim ini sudah merasa beda dengan Miss Nopia, karena akhir-akhir Miss Nopia ini tidak mau nurut kepada Hakim. Dan di sini pun Miss Nopia menjelaskan sebenarnya apa yang kamu mau dari saya, sobat ya. Apakah kamu mau saya seperti biasa menunggu kamu pulang larut malam? Hingga dia pun dibohongi berkali-kali, sobat ya. Dan tentunya Miss Nopia tidak selemah yang dibayangkan Hakim. Dan tentunya Miss Nopia tidak mau ya menurut dengan apa yang disuruh oleh Hakim, jikalau harus berbohong dan selalu berbohong, apalagi menutupi kesalahan Hakim di depan orang tuanya. Dan meskipun Hakim sudah berbohong kepada orang tuanya dan berhasil meyakinkan orang tuanya jikalau tidak terjadi sesuatu tentang rumah tangganya dan hanya kesalahpahaman. Dan kuncinya untuk episode besok malam adalah Bu Esti, yang setelah mendengar keributan Hakim dan juga Miss Nopia di rumah sakit tersadar, sobat ya, karena Bu Esti ini merasa kasihan kepada anaknya yaitu Miss Nopia jikalau harus diperlakukan seperti ini oleh Hakim. Sementara Bu Esti sudah mengetahui fakta yang sebenarnya jikalau Hakim dan Tami mempunyai hubungan yang spesial. Dan mungkin ini harapan kita ya, agar kita bisa melihat Miss Nopia bahagia, yaitu Bu Esti sadarkan diri ya. Karena dengan adanya keterangan dari Bu Esti, tentunya orang tua dari Hakim pun akan percaya kepada Bu Esti, karena Bu Esti sempat bahkan tertabrak mobil hanya untuk menghampiri Hakim dan juga Tami. Dan semoga saja nanti ayah dari Hakim ini pun percaya Pak Wijaya dan juga ibunya dan bisa berlaku tegas kepada Hakim.
Mungkin awalnya si hakim ini merasa dia ini gagal untuk mencari Miss Novia, namun hal ini pun dijadikan bahan untuk dia berbohong, sobat-sobat ya, kepada orang tuanya. Dan tentunya ini sudah sangat salah besar ya jikalau hakim ini harus membohongi orang tuanya, mungkin karena belum siap. Namun seharusnya siap atau tidak, hakim harus bertanggung jawab atas semua perilakunya dan mempertanggungjawabkan kesalahannya di hadapan orang tuanya, sobat-sobat ya. Bahkan dia pun harus berani tegas kepada Miss Novia dan memberikan yang terbaik buat Miss Novia dan mengakui kesalahannya, sobat-sobat ya. Dan pastinya untuk sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih yang akan tayang besok malam adalah, yang kita harapkan adalah Bu Esti segera sadarkan diri agar bisa membantu Miss Novia menghadapi si hakim yang penuh drama di hadapan keluarganya, bahkan di depan Pak Asraf. Dan selanjutnya pembahasan berikutnya, sobat-sobat ya, ternyata Joe ini masih penasaran dengan hubungan Tami dan juga hakim, dan dia juga masih belum yakin dengan adanya bukti-bukti foto tersebut. Dia malah besok akan datang ke bengkel dan akan mencari tahu siapa yang sudah membuang foto tersebut dan flash disk. Dan pastinya di episode sebelumnya Pak Umar tidak bisa datang untuk mengambil mobil tersebut, dan otomatis Joe nantinya besok malam ini akan bertemu dengan Jeffrey ya, sobat ya. Dan tentunya di sini pun akan terjadi keributan antara Joe dan juga Jeffrey, dan akankah Jeffrey berbicara yang sesungguhnya mengenai hubungan Tami dan juga hakim ini. Dan semoga saja Joe ini sedikit membantu ya, memberikan pelajaran kepada hakim, meskipun di episode sebelumnya kita sudah dibuat jengkel oleh si hakim, yang dimana di saat keributan terjadi, sobat-sobat ya, si hakim ini pun saat mendengar Miss Novia atau menuduh si hakim jikalau dia sudah berbohong tentang terjadinya kebakaran, bahkan Miss Novia pun bercerita yang sebenarnya menolong Miss Novia adalah Jeffrey. Dan di sini juga dijadikan bahan, sobat-sobat ya, yang dimana hakim ini mencoba memojokkan Miss Novia, yang dimana menganggap jika Miss Novia ini ingin menggugat cerai atas alasan dengan adanya hubungan spesial Miss Novia dan juga Jeffrey, atau menurut si hakim ini menuduh Miss Novia dan juga Jeffrey ini berpacaran hanya karena untuk segera bersatu, makanya minta cerai. Dan tentunya hal ini pun tidak etis ya, sobat ya, karena di sini yang menjadi korban adalah Miss Novia, bukan hakim. Tentunya si hakim ini pun harus legowo lah, sobat-sobat ya, untuk menerima kesalahannya. Dan episode selanjutnya juga yang dimana si Tami yang bingung ya, dia pun merasa gagal dan merasa merasa tidak beruntung, dan dia merasa paling paling tidak baik karena sudah terjadi perceraian antara hakim dan juga Miss Novia. Dan menurut Bang Mimin, yang seharusnya dilakukan oleh Tami adalah mengakui kesalahannya kepada Miss Novia dan juga kedua orang tua hakim. Dan di episode terakhir yang membuat kita tegang adalah yang dimana si Tami bertemu dengan Pak Wijaya dan juga ibunya si hakim nih saat jogging, sobat-sobat ya. Dan di sini terlihat jikalau Tami sangat ketakutan dengan orang tuanya hakim, apakah mengenali Tami, sobat-sobat ya. Dan di sini pun si Tami sudah terkenal jelek oleh orang tua hakim karena sudah tidak sopan ya, karena sudah membawa atau sudah tidak sopan pokoknya kepada orang tuanya hakim. Dan tentunya jika nantinya bersatu pun tidak akan disetujui oleh orang tuanya. Dan semoga saja Tami berkata jujur kepada orang tuanya jikalau benar dia melakukan kesalahan bersama hakim hingga membuat hubungan rumah tangga Miss Novia dan juga hakim ini berantakan. Itulah sedikit informasi dari Bang Mimin dan pembahasan dari Bang Mimin. Pamit undur diri, sekian, terima kasih.